daun jatuh ke tanah tanpa rencana dari Allah. Dan semua sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz, kapan kita hidup, kapan kita dapat rezeki, kapan kita meninggal, dengan cara apa kita meninggal. Lauhul Mahfuz sudah mencatat kita semuanya. Tidak ada yang tahu tentang kegaiban itu, sehingga saya ingin sosial sudah dimaknai sedemikian rupa sehingga seolah-olah peristiwa Kanjuruhan itu menjadi pemantik untuk revolusi sepak bola Indonesia. Revolusinya kemudian diterjemahkan, pokoknya semua pengurus PSSI harus mundur, ketua umum mundur, esko mundur, dan semuanya diganti menjadi orang baru. Jadi saya sendiri, meskipun secara subjektif saya menilai, saya berusaha untuk menarik diri secara objektif. Apabila peristiwa Kanjuruhan itu kemudian kita jadikan pemantik, maka saya merasa kejam sekali orang memaknai itu. Karena apa? Pasti kita kemudian mengecilkan pengorbanan mereka itu, seolah-olah KLB harus ada peristiwa itu. KLB PSSI seolah-olah pergantian kepemimpinan PSSI seolah-olah harus ada peristiwa kematian sekian banyak orang, sehingga tanpa ada itu tidak ada KLB. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa KLB pasti, atau KLB itu keniscayaan seperti hari ini. Keniscayaan itu atau kepastian itu pasti terjadi ketika sudah ditentukan periode 2018-2022, pasti tahun 2022 per tanggal yang ditentukan pasti akan ada KLB. Demikian juga PSSI, ketika sudah di KLB kan pada tahun 2000 akan ada KLB 2023, pasti akan ada KLB, pasti keniscayaan. Sehingga saya katakan bahwa adanya tuntutan KLB atau tuntutan pernik-perniknya, saya merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita sikapi sebagai insan atau football family secara hati-hati. Yang pertama yang ingin saya ingatkan bahwa teman-teman semua, sepak bola ini seperti yang kita nyanyikan tindakan dalam Mars tadi, sepak bola ini alat pemersatu bangsa. Sepak bola ini perjuangan atau pemersatu untuk perjuangan pendidikan pada saat ini. Kalau hari ini tentu kita harus memaknai bahwa dari sepak bola kita bersatu. Di sepak bola ini kita bisa bersatu, mulai dari ujung timur Papua sampai dengan ujung barat Aceh. Kita bersatu dengan bahasa sepak bola. Artinya bahwa dengan sepak bola kita dipersatukan di dalam bangsa ini. Yang kedua, cerminan kita di dalam sepak bola ini adalah mencerminkan budaya kita. Kalau hari ini kita KLB ini seolah kontestasi antara satu pihak yang punya keinginan, kemudian di pihak lain yang juga punya keinginan yang sama. Kalau hari ini kita kalau hanya satu-satunya tunggal namanya Pak Ucok, ya hari ini adalah kita menetapkan bahwa Pak Ucok adalah yang terbaik di Sumatera Selatan ini. Karena itu kalau hari ini juga ada esko yang mencalonkan dari yang diharuskan statuta 4 kemudian yang calon 7, maka ada 3 orang yang nanti akan tereliminasi tidak terpilih. Itu artinya bahwa kembali setelah KLB ini kembali sebagai teman, sebagai sahabat, bukan sebagai musuh yang kemudian akan saling menjatuhkan dengan intrik-intrik tertentu. Sehingga harapan saya ke depan bahwa PSSI Sumatera Selatan ini bisa lebih tumbuh berkembang menjadi baik. Saya yakin salah satu koordinator sepak bola Indonesia itu ada di Sumatera Selatan, sehingga saya menanti. Yang pertama, saya ingin bahwa Asprof ini bisa menjawab bahwa menjadi ujung tombak pembinaan persepak bola nasional. Kita tahu bahwa hari ini perkembangan atau pertumbuhan prestasi sepak bola di usia muda kita luar biasa baik. Itu salah satunya adalah karena peran asosiasi provinsi yang memutar sepak bola di tingkat grassroots, di tingkat usia dini, mulai usia 12, 14 sampai dengan 18. Tentu ini adalah mengatasnamakan sebagai pengamat sepak bola, mengatakan bahwa apa peran Asprof ini. Kalau Asprof ini bagus, pasti sepak bola kita ini bagus. Itu sebetulnya adalah
satu tamparan kepada kita bahwa sebetulnya sepak bola Indonesia itu bagus atau tidak bagus itu tergantung Asprof. Kenapa? Karena ujung tombak dari sepak bola nasional ini ada di Asprof. Karena ujung tombak pembinaannya ada di Asprof. Karena ujung tombak sepak bola amatir ini ada di Asprof masing-masing. Terima kasih Bapak Ketua, mohon izin. Ya tentu kita mendukung ya apapun keputusan dari organisasi melalui musyawarah luar biasa, kongres luar biasa, kongres luar biasa PSSI. Nah, tentu kita menghargai independensi, ya, apapun secara hubungan keorganisasian. PSSI adalah anggota dari KONI Sumatera Selatan, tapi tentu dalam hal konsolidasi organisasi mereka punya hak independen dan kita yakin bahwa Kongres ini akan menghasilkan keputusan-keputusan strategis dan yang terbaik, termasuk juga tentu dengan calon tunggal Pak Ujo. Ini tentu sudah melalui beberapa pertimbangan dari seleksi dan mendapat dukungan penuh. Saya kira dengan aklamasi ini cermin bahwa soliditas dari PSSI provinsi ini. Ada pesan khusus sama ketua PSSI apa enggak? Ke depan bisa lebih maju lagi, ya. Kemudian juga melaksanakan program-program yang strategis, terutama agenda tahun 2023 kan ada Piala Dunia 2020. Nah, tentu ini juga tugas berat dari PSSI sebagai perpanjangan tangan dari PSSI pusat. Mudah-mudahan semua berjalan sukses. Kemudian juga kita baru selesai menghadapi pandemi COVID-19. Ini sudah mulai mulai normal, ya, situasi dan kondisi. Ini tentu harus dimanfaatkan oleh PSSI agar hampir 2 tahun vakuman ini nanti bisa dikejar dengan berbagai kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan pembinaan maupun kegiatan kompetisi. Kita lihat pemilihan ini berjalan dengan baik, bahwa kita bersama-sama memilih anggota asosiasi provinsi, ketua maupun eksko yang akan mendukung asosiasi provinsi Sumatera Selatan yang lebih baik lagi sesuai dengan pesan dari eksko kita Bapak Arnata Sumatera, bahwa depan ini tugas dari Asprof untuk menciptakan kader dari Asprof sebagai tombak dari PSSI di provinsi masing-masing, menciptakan kader-kader yang lain berintegritas dan benar-benar menjadi pemain-pemain yang memulai dan profesional. Ini dari 30 peserta, Pak? Dari 30 peserta asosiasi kabupaten dan kota serta klub-klub serta asosiasi seperti futsal, asosiasi wanita dan asosiasi. Langkah ke depan apa Kak yang akan kita lakukan Kak setelah terpilih ini Kak? Program kita ke depan ya sesuai dengan Impres tahun 2019 bahwa kewajiban kita adalah menciptakan kader-kader sepak bola lebih banyak lagi dengan melakukan Kak, tadi kan ada tentang Kanjuruhan yang kasus Kanjuruhan itu yang meninggal. Kira-kira himbauan kita pada supporter kita gimana Kak? Semoga nanti supporter kita mau supporter kita sesuai dengan PSSI, apa yang boleh mereka lakukan adalah tidak. Dan di sini juga kita bekerja sama dengan dari suara provinsi untuk nanti memberikan pengarahan kepada mereka.